Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Yang pertama yang ingin Pak tanyakan, tujuan dari pembelajaran nanti apa? Tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan nanti, peserta didik dapat memprediksikan bentuk molekul dan dapat memprediksikan kepolaran suatu zat, Pak. Oke. Baik Bu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Yulia kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada pembelajaran nanti itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penggunaan tipek, dan juga pembelajaran sosial emosional, Pak. Oke. Baik, berarti ada 3 area yang ingin Ibu kembangkan nantinya ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, strategi sekarang. Strategi apa yang telah Ibu persiapkan untuk diobservasi nanti? Strategi yang telah saya siapkan untuk observasi nanti menyiapkan modul ajar, kemudian media pembelajaran yang akan digunakan, dan juga metode atau model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti itu discovery learning, Pak. Oh, baik Bu. Berarti rencananya hari apa Ibu akan diobservasi dan di kelas berapa? Di kelas 11.5 pada hari Kamis jam ke-5.6, Pak. Baik, berarti itu besok ya. Iya, besok Pak. berarti kita akan bertemu kembali untuk Ibu akan mengajar, saya akan mungkin mengobservasi Ibu. Pokoknya Ibu santai saja, lakukan dengan yang biasa Ibu lakukan. Iya, baik. Demikian percakapan pra-observasinya. Ibu Yulia semangat nanti ya. Ya, siap Pak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Oke teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semuanya berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ayo, dipimpin dulu di depan.
Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Untuk melihat apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini, coba dilihat dulu kebersihan kelasnya di laci maupun di bawah mejanya. Ayo. Bu, bersih, Bu. Sudah bersih. Oke, alhamdulillah. Karena kalian telah menjalankan piket hari ini dengan baik ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sinta, Bu. Sinta. Kenapa Sinta tidak hadir? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan semoga Sinta lekas sehat kembali agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah ya. Amin. Oke. Untuk memulai, Bu akan menanyakan dulu nih perasaan kalian hari ini, ya. Oke, coba diperhatikan dulu di proyektor di depan, ya. Terlihat? Ya, kita tunggu. Oke. Pertama Ibu akan menanyakan dulu nih perasaan kalian hari ini. Ya. Dari rating 1, 2, 3, 4, bagaimana perasaan kalian hari ini? Nomor berapa? 1. Senang. Oke, Yumi nih senang sepertinya. Hari ini senang kenapa? Karena bisa berkumpul sama teman-teman. Karena bisa berkumpul dengan teman-teman. Oke, jadi semoga hari ini kita senang semuanya ya. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Sebelumnya kita membuat kesepakatan kelas yaitu tidak berbicara saat guru menjelaskan. Ya, yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Oke. Jelas gak sih itu gambarnya? Jelas ya? Oke. Untuk melihat kalian hari ini fokus atau tidak, nah perhatikan dulu gambar ini ya. Menurut kalian gambar yang pertama, ini gambar apa nih? Kucing. Kita simpan ya, Kucing. Gambar yang kedua, gambar apa tuh? Itik. Gambar di bebek atau gambar itik? Itik. Hah? Itik. Oke. Burung. Oke, ada itik, ada bebek, ada burung puyuh. Yang ketiga? Penguin. Hah? Hiu. Namanya Burung hantu. Ada hiu, ada penguin, ada burung hantu. Kita lihat jawabannya ya, benar tidak? Ya, ini kucing kepala ayam. Ya, kucing kepala ayam. Yang kedua itu bebek, itik kepala buaya.
buaya. Yang ketiga penguin, kepala kucing, ekor kucing. Nah, oke. Jadi belum fokus sepertinya ya, masih salah. Oke. Lagi, Bu. Lagi Bu. Nah, jadilah dulu ya. Ya. Oke. Oke, sebelum kita memulai nih, Ibu akan melihat kalian itu masih ingat tidak pelajaran yang sebelumnya? Kita sebelumnya belajar apa? Bu? Ya. Belajar tentang ikatan kovalen. Belajar mengenai ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Pemakaian elektron bersama-sama antar atom-atom. Pemakaian bersama elektron antar Atom-atom. Terus ikatan kovalen itu ada berapa? Oke. Jenis-jenis ikatan kovalen terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama ikatan tunggal, kedua ikatan rangkap 2, dan ketiga ikatan rangkap 3. Jadi ada 3 ya, ikatan tunggal, rangkap 2, kemudian ada rangkap 3. Oke, masih ingat ya, jadi kalian hari ini untuk melihat ya, kalian hari ini siap atau tidak ya. Jadi kan minggu kemarin Ibu sudah memberitahu pelajaran materi hari ini yaitu bentuk molekul ya. Kita hari ini belajar bentuk molekul. Sebelumnya Ibu sudah memberitahu materi ini. Ibu harapkan kalian sudah membaca di rumah ya, membaca di rumah. Nah, ini yang pertama, apa itu struktur penyusun air? Ayo, siapa yang sudah baca di rumah nih? Saya, Bu. Oke, Zurna. Struktur penyusun air adalah 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. 1 atom Oksigen dan 2 atom hidrogen. Beri tepuk tangan untuk Zurna. Ya, karena dia sudah membaca terlebih dahulu. Kemudian yang kedua nih, bagaimana proses pembentukan molekul air? Ada siapa yang bisa? Siapa? Oke. Siapa? Rianti. Oke, Rianti berdiri. Terbentuk dari 3 atom dan terhubung melalui ikatan kovalen. Setiap atom hidrogen terikat pada atom oksigen melalui 1 ikatan kimia. 1 ikatan kimia. Beri tepuk tangan untuk Rianti. Oke, yang terakhir nih. Yang terakhir ya. Siapa yang sudah baca lagi di rumah? Bagaimana bentuk molekul air? Ayo, siapa? Bagaimana bentuk molekul air? Saya, Bu. Oke. Nah, sudah baca semua. Oke, Yumi nih. Berbentuk V, Bu. Berbentuk V. V. Jadi air itu berbentuk V. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk molekul itu ya. Jadi sebagaimana tujuan pembelajaran hari ini, melalui video pembelajaran peserta didik diharapkan mampu memprediksi bentuk molekul dengan teori VESPR-nya dan melalui diskusi kelompok peserta didik diharapkan mampu memprediksi kepolaran zat berdasarkan bentuk molekulnya ya. Oke. Hari ini kita akan belajar secara kelompok ya. Sebagaimana sebelumnya Ibu katakan, kita hari ini belajar mengenai bentuk molekul secara kelompok agar kalian bisa bekerja sama semua sesuai dengan bisa terbuka, saling berdiskusi bagaimana pendapatnya gitu. Oke. Untuk memulai hari ini silakan berkelompok secara kelompoknya. Sudah berkelompok? Sudah. Oke. Oke. Sudah ya? Oke. Berdasarkan tujuan ini, nah kalian perhatikan dulu nih,
Ya, perhatikan dulu video penjelasan bentuk molekul ini. Dengan menggunakan teori yang dikenal dengan nama valence electropropulsion, kita bisa memprediksi bentuk molekul. Bentuk-bentuk molekul bergantung pada jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Kita akan mempelajari bentuk-bentuk dasar molekul dimulai dari semua elektron berpasangan, yang berarti tidak ada pasangan elektron bebas. Ketika atom besar memiliki pasangan elektron ikatan berjumlah 2, maka molekul tersebut berbentuk linear. Berbeda dengan sebuah molekul yang memiliki pasangan elektron ikatan berjumlah 3, molekul tersebut berbentuk trigonal ke arah. Molekul yang memiliki pasangan elektron ikatan berjumlah 4 memiliki bentuk tetrahedral. Terus, bagaimana dengan molekul yang memiliki pasangan elektron ikatan berjumlah 5? Molekul tersebut akan memiliki bentuk piramida trigonal. Sementara itu, molekul yang pasangan elektron ikatan berjumlah 6, molekul tersebut memiliki bentuk octahedral. Nah, sini ya. Jadi di sini video singkat mengenai bentuk molekul. Jadi ini intinya bentuk-bentuk dari bentuk molekul, dan ada oktahedral, ada linier, ada piramida trigonal ya. Kalian sudah melihat video tadi? Sudah. Nah, dari video tadi nih, apa yang kalian lihat? Oke. Yang pertama nih, Bu kasih pertanyaan dulu. Menurut kalian, bagaimana memprediksi bentuk molekul dengan teori VSEPR? Oke, dari video yang tadi. Oke, Sapri. Perkenalkan, nama saya Sapri. Saya dari kelompok 5. Membuat konfigurasi elektron, tentukan elektron valensi, buat struktur lepis, menentukan P dan VEB. Menentukan PI dan P. Oke, beri tepuk tangan untuk Sapri dulu. Oke, bagaimana memprediksi bentuk molekul dengan teori VSEPR? Ya, yang pertama membuat konfigurasi elektron. Ya, jadi kita membuat konfigurasi elektron. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai konfigurasi elektron, ada 2. Jadi ada 2 jenis konfigurasi elektron. Yang pertama memakai kulit atom, KLMN. Ya, yang kedua ada konfigurasi elektron menurut Aufbau, yaitu SPDM. Jadi, Bu, bisa dipakai yang mana tuh, Bu? Itu bisa dipakai semua untuk membuat bentuk molekul ini. Ya, tergantung kalian tuh lebih mudah yang mana memakainya. Yang kedua, setelah konfigurasi elektron, adanya elektron valensi. Adanya elektron valensi. Ada yang tahu elektron valensi? Elektron valensi apa? Elektron bagian terluar. Jadi suatu kulit atom itu memiliki kulit yang terluar. Sama seperti bumi, tahu bumi ini? Ya, bumi ini memiliki susunan ya kan? Ada inti bumi, ya, ada bagian di tengah bumi, kemudian ada bagian terluar. Nah, kita ini posisinya lagi di mana nih? Di ruangan. Di mana? Posisinya kalau kita lagi di bumi, posisi kita di mana? Di mana? Di mana? Di tengah bumi. Apakah benar kita di tengah bumi? Di mana? Di inti bumi. Jadi kita sekarang di inti bumi. Ya. Iya, jadi kita nih sekarang kalau kita lihat di globe, kita nih berada di mana nih? Di luar. Di luar. Ya, jadi kita ini berada di paling luar. Jadi sama seperti elektron valensi, ya. Jadi suatu atom itu memiliki inti, ya, inti atom. Kemudian kulit terluar itu namanya elektron valensi. Ya, dia memiliki elektron valensi. Setelah membuat elektron valensi dari senyawa itu, maka kita membuat struktur Lewisnya. Ya, struktur Lewis. Kemarin kan sudah belajar tuh ikatan kovalen.
Nah, ikatan kovalen kan pemakaian elektron secara bersama-sama antara atom-atom. Jadi minimal ada 2 atom dipakai secara bersamaan. Kira-kira struktur Lewis itu seperti itu ya. Jadi dia menggambarkan bentuk dari elektron valensinya ya. Yang keempat ya. Yang keempat memakai apa lagi? Pi dan Pb. Pi adalah pasangan elektron ikatan dan Peb pasangan elektron bebas. Tahu artinya pasangan elektron ikatan elektron bebas? Kalau ikatan itu yang seperti apa? Arti pasangan tahu tidak? Pasangan, arti pasangan tahu tidak? Pasangan. Kalau perempuan dengan laki-laki itu pasangan bukan? Pasangan. Itu pasangan. Kalau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki itu pasangan bukan? Bukan. Jadi seperti itu. Jadi ada PI dan PEB. Jadi menghitung pasangan. Jadi ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Tetapi kalau di kimia ada yang negatif dan ada yang positif. Kalau dia sesama artinya positif, negatif, negatif. Oke, yang kedua bagaimana meramalkan bentuk molekul? Ayo. Oke, mesin lagi. Dengan teori hibridisasi atau PSEVR. Dengan teori hibridisasi atau PSEVR ya, domain elektron. Jadi kita intinya ya sama membentuk struktur Lewis. Oke. Jadi kalian sudah sedikit menyimak mengenai apa? Namanya bentuk molekul. Jadi untuk lebih memahami lagi, Ibu akan membagikan LKPD dan juga membagikan molimut. Jadi kita hari ini dibantu dengan molimut ya untuk membentuk bentuk molekul secara 3D. Tahu 3D? Apa? Tiga dimensi. Jadi kita hari ini akan membentuk bentuk molekul secara 3 dimensi ya. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kemudian ini. Kelompok 4. Oke, diperhatikan dulu. Di lembar kerja di situ ini adalah lembar kerja kita hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mengisi semuanya ya, atau dari mengisi LKPD ini kalian bisa menyimpulkan suatu penjelasan apa itu bentuk molekul. Jadi di sini ada nama kelompok, diisikan nama-nama kelompoknya. Yang kedua ada tujuan pembelajaran hari ini ya, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama untuk langkahnya, yang pertama kegiatan yang pertama itu ada stimulus. Jadi apa itu stimulus? Jadi rangsangan yang pertama kalian melihat gambar ini. Di LKPD itu ada gambar apa? Lihat LKPD-nya masing-masing. Gambar apa itu? Gambar air di dalam gelas. Kemudian di sampingnya ada gambar apa tuh? Molekul. Nah, molekul. Tadi seperti yang dikatakan oleh Yumi bahwa molekul air itu berbentuk V. Ya, seperti ini berbentuk V. Ya. Kalian baca di bagian stimulus, kemudian ada di bagian yang kedua ada identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah, kalian cari nih apa yang pengen kalian ketahui dari bentuk molekul ini. Bagaimana membentuk bentuk molekul memakai 3D, atau bagaimana meramalkannya, atau bagaimana membuat struktur Lewisnya ya. Dituliskan dalam bentuk pertanyaan. Ya, kemudian setelah itu kalian isi di bagian pengolahan data ya. Di sini ada beberapa tabel sampai 5. Jadi diisi sesuai dengan kelompoknya. Kelompok jadi untuk memanage waktu ya. Kelompok 1 kita langsung saja PCL3 dan begitu juga dengan seterusnya.
Ya, kemudian jawaban dari kan kalian tadi tuh mengisi identifikasi masalah. Jawabannya diisi di pengolahan data dan pengumpulan data ini. Ya, tulis di bagian belakangnya saja kalau tidak muat di depannya ini. Untuk mendukung kalian mencari pengolahan data ini dalam menyelesaikan ini, kalian bisa menggunakan referensi belajar yang telah Ibu siapkan. Ada referensi e-modul, kemudian ada artikel dan ada video pembelajaran. Itu terserah ya, kalian mau ambil yang mana. Sesuai dengan kalian itu mudah menangkap belajarnya, caranya bagaimana. Oh Bu, aku lebih mudah belajarnya dengan melihat video. Aku lebih mudah belajar secara melihat tulisan. Ya, kalian lebih menangkapnya yang mana. Jadi ini sudah kita lakukan di awal pembelajaran kemarin. Jadi nanti silakan di-scan di barcode-nya ya. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Di bagian kesimpulan, kalian kesimpulkan hasil diskusi kalian ini. Oke, kemudian setelah kalian diskusi, beri waktu, kemudian sampaikan ke depan hasil diskusinya. Silakan bekerja. Oke. Jadi ada yang membuat misi AKPD, berdiskusi dulu ya, cari referensinya. Ya, kemudian ada yang membuat molimut sesuai dengan referensinya. Ya. Dicari referensinya ya, dibuka. Kalau bisa satu orang satu, kan kita itu berbeda-beda ya gaya belajarnya ya. Oke, sembari kalian berdiskusi, Ibu akan menilai hasil keterampilan, penilaian keterampilan kalian melalui diskusi ini ya. Jadi Ibu mohon kalian kerjasama. Ini referensinya pakai apa nih pembelajarannya? Pakai e-modul. Tidak mau coba pakai video ataupun artikel begitu? Ya. Jadi ini kelompok 1 pakai bentuk molekul apa nih? Apa namanya? PCl3 ya. Oke. Nih kelompok 2 sudah mencari, lagi mencari. Ini nih isi dulu nih. Kalian kelompok berapa nih? Kelompok 2. Jadi ini ya, dibuat dulu tuh struktur Lewisnya berapa, buat konfigurasinya. Ya, pakai ini, pakai apa nih? Pembelajarannya, sumber belajarnya pakai apa nih? Pakai e-modul. Pakai e-modul. Tidak yang pakai video ataupun artikel. Mana LKPD-nya? Sudah dikerjakan LKPD-nya, ya belum. Identifikasi masalah dulu. Jadi diidentifikasi dulu masalahnya. Yang pengen kalian ketahui itu apa? Ya. Jadi yang pertama itu dilakukan identifikasi masalahnya dulu tuh. Pengennya cari masalah apa?
Nih, pakai apa nih? Itu pembelajarannya pakai apa nih? Video, artikel atau modul? Video pembelajaran. Pakai video pembelajaran. Sudah ditonton belum videonya? Coba ditonton sama-sama. Dibesarin biar bisa lihat semua. Ini geser dikit. Ya, ini kelompok berapa nih? Kelompok 2 apa kelompok 3? Kelompok saja tidak ingat. Jadi kelompok 3 membahas tentang apa nih? Nama senyawanya apa? BeCl2. BeCl2. Oke, dicari dulu nih konfigurasinya, struktur Lewisnya. Ya. Ini dibuat dulu nih, ini. Stimulusnya ini, identifikasi masalahnya pengen carinya apa. Ya. Ini kan panjang nih. Ini kalau panjang, ini untuk rangkap 2. Kalian pakai rangkap berapa? Ya, diisi dulu nih identifikasi masalahnya. Kalian pengen cari masalah apa? Ya, dibaca dulu. Ibu harapkan dibuat dulu identifikasi masalahnya ya. Jadi kalian pengen nyarinya itu pengen cari apa yang pengen kalian ketahui. Nah, nanti dulu buat ininya. Kita selesaikan ini dulu. Setelah kalian selesai ini, baru kalian tuh buat ini. Ya, satu-satu bekerjanya. Ya, diskusi dulu tuh sama-sama. Kalau itu misalnya kan itu kan pakai video pembelajaran. Boleh tuh pakai video, mungkin artikel, modul untuk lebih paham lagi, pengen cari tahu. Ya, identifikasinya masalahnya apa? Hah? Nah, ini diisi dulu nih. Apa nih isinya? Nah, ini kan sudah nih. Kalian pengen mengetahui apa nih? Nah, tuh ini kan. Nah, ini diselesaikan, ditulis di mana? Di bagian pengumpulan data, ya kan? Nah, kemudian ini struktur Lewisnya nih, dibuat nih. Kalau bisa dibuat itu konfigurasinya.
berapa? Oh, mana tuh? Mana larinya? Hmm? Hanya ini diselesaikan dulu sudah. Ya kalau sudah selesaikan dulu, nanti saya bimbing lagi. Sudah dibuat identifikasi masalahnya? Yang kalian pengen selesaikan tuh apa? Ditulis tuh. Iya. Terus ini apanya nih? Cari nih jawabannya, taruh di sini nih. Jawabannya taruh di sini. Di sini nih. Di sini ini pengumpulan data. Oke. Nanti setelah selesai membuat identifikasi masalah dan sudah menentukan bagaimana struktur Lewisnya, maka Ibu akan memberitahu cara pemakaian dari molimutnya ini. Jadi Ibu harapkan semuanya sudah menyelesaikan dulu identifikasi masalahnya. Ya, identifikasi masalahnya diselesaikan dulu. Setelah selesai, apa yang kalian pilih dalam pembuatan bentuk molekulnya. Kalau sudah dipilih, kemudian kalian cari struktur Lewisnya. Kemudian dicari struktur Lewisnya. Ini identifikasi masalahnya sudah. Ini berbeda-beda. Oke, ini ya. Taruh ini diselesaikan di pengumpulan data. Nah, di sini di pengumpulan datanya. Ini yang kalian pilih nih. Ini struktur Lewisnya. Iya, Bu. Ini struktur Lewisnya. Ini dulu. Ya. Nah, ini sudah. Sudah semua membuat struktur Lewisnya? Struktur Lewisnya sudah? Hah? Yang ini sudah dibuat? PIBB-nya sudah dibuat struktur Lewisnya? Sudah? Kalau sudah, kan di situ ada yang namanya perhatikan saya sebentar, ya, sesuai dengan kesepakatan kelas ya. Jadi perhatikan Ibu dulu. Jadi ini yang hitam ini biasanya disebut dengan karbon, ya, karbon. Kalau dalam kehidupan sehari-hari karbon itu arang, ya, arang itu adalah karbon. Nah, jadi ini misalnya karbon, di mana? Mengapa ini karbon? Karena karbon memiliki 4 tangan, ya, memiliki 4 tangan, ya. Jadi seperti ini. Misalnya kita membuat H2O ya. Jadi H2O ya. Kemudian ya, nih perhatikan dulu untuk membuat bentuk molekul dalam bentuk 3D-nya. Kalian kan sudah membuat struktur Lewisnya ya. Sudah membuat struktur Lewisnya. Nah, ini misalnya H2O nih. H2O hanya ada 1, kemudian ada 2. Di sini sesuai ya. Hanya ada 2. O-nya ada 1. Nomor atom dari H berapa? 1. Nomor atom dari O berapa? Nomor atom dari O berapa? Oksigen berapa? 8. Ya. Oke. Ya.
Bagaimana konfigurasinya? Kita memakai konfigurasi SPDF. Ya, S pangkat 2, pangkat 1. Kemudian begini ya strukturnya. 2, 4, 10. Nah, ini. Jadi kan ini ada O nih kalau kan, ya. Kemudian O ini tangannya ada berapa elektron valensi yang kulit terluar. Berapa kulit terluarnya? 2 ditambah 4? 6. Kita buat tangannya sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 6. Ya. Nah, ini hanya ada 2. Berapa tangan hanya? Berapa nih? 1. Oke, 1. Ini 1 nih. Membentuk 1. Sesuai dengan ikatan kovalen, jadi jika dia berikatan tunggal, apa itu ikatan tunggal? Dia sama-sama menyumbang 1 elektron. Kalau dia ikatan rangkap 2, maka sama-sama menyumbang 2 elektron. Tadi ini, nah kita buat dalam bentuk 3D-nya. O berikatan dengan H, berikatan dengan H, kiri kanannya H, tengah-tengahnya O. Berapa tangannya O situ? Ada 6. Oke, ada 6, Bu. Oke. Karena dia kiri kanan ya, berikatan 2. Jadi kita cari tangannya yang 2. Ya, ini O. Misalnya ini O. Kemudian di sini ada beberapa macam dari rangkaian ya. Untuk yang ini, Bu, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek ini untuk ikatan tunggal, yang ini ikatan rangkap. Nah, jadi kalau kita ini tunggal kan, buat nih, tempelkan. Yang kecil-kecil saja, jadi pakai yang kecil-kecil saja. Tuh. Kemudian O-nya hanya kiri kanan. Nah, tadi sesuai dengan bentuk V. Nah, ini H2O. Ya. Oke, silakan dibentuk. Sudah? Kalian bentuk apa tuh? Mana? Mana PCA3? P, mana P-nya? P-nya ini nih, ya. Kemudian bagaimana bentuknya? Berikatan kiri kanan dengan Cl. Seperti ini. Ini. Ini ya? Oke. Bisa jadi. Ini ya. Oke, sudah jadi ya. Kemudian mana yang ini? Apa nih bentuk molekul dari? Apa namanya? Kalian cari apa ini? Kelompok berapa? Ya, nama senyawanya. Ini. Nah, C-nya kan ada 2. Nah, C-nya 2. Mana nih yang C-nya tadi? Ini kan C. C-nya ada 2, Bu. Ya, lihat ininya sesuai struktur Lewis yang kalian buat. C-nya ada 2. Kemudian sama-sama 2 tuh. Jadi kalau 2 tadi kata Ibu tadi, ini nih. Nah, ya. Nih, 2 nih, ya. Ini tadi, Bu. Ini, Bu. Ya. Nah, ini. Ini ya bentuknya. Kemudian di atas sama di sampingnya ada H. Berapa ikatan? Sama-sama berapa menyumbang? X-nya berapa? Nolnya berapa? Berarti? Sama-sama 1. Berarti apa namanya? Tadi yang Ibu sebutkan tadi apa namanya? Enggak. Kita buat di sini, ya. Nih buat sesuai dengan gambar yang kalian buat seperti itu. Tuh, dibuat. Ya, sesuai dengan gambarnya. Tuh. Kemana lagi? Sampingnya. Berarti kemana nih? Sininya. Mana? Ini. Mana soalnya? Mana senyawanya? Senyawa apa? Mana struktur Lewisnya? Struktur Lewisnya kan seperti ini. C tadi kata Ibu yang mana C?
Yang hitam. Kita buat nih yang hitam nih, ini hitam ya. Di kiri, kanan, atas, bawahnya ada CL. CL ini dengan C ini X-nya berapa? 1 O-nya? Ini yang ini. Yang ini sama-sama mengasih berapa dia tuh? Sama-sama ngasih berapa? Ini nih. Ini berapa nih? 1. Ini? 1. Hah, berarti sama-sama? 1. 1. Apa namanya tadi? Kalau dia sama-sama menyumbang 1, tunggal. Nah, ini C kan, kita buat C. Kemudian ada tangannya 4. Nah, kalau ibu kata ibu tadi, kalau dia 1, Pakai yang kecil. pakai yang kecil. Ayo dibuat CL. CL itu yang warna hijau. Buat. Iya. Iya, digambarkan itu, digambarkan di situ. Nah. Mana? Apa? Ini BE. Seperti ini tuh, BE ya. Nah, apanya yang tidak ada? Ini. Merah 3. CL-nya apa emang warna merah? CL, BE, B warna merah, mana? CL warna putih. Ya, mana? Tidak ada. Kan ini kan tangannya ada 2 nih. Kita cari nih tangannya yang 2 saja. Tangannya yang 2. Mana? Nah, tangannya ada 2. Tidak lurus. Kita cari yang lurus. Yang mana ini? Nah, CL warna apa? CL warna hijau. Nah, iya. Nanti dituliskan, gambarkan di sini. Oke. Ya. Kelompok 5 sudah membuat bentuk molekulnya. Apa nama senyawanya? Senyawa HCl. Iya. Ya, seperti ini. Nah, C-nya warna apa? warna merah. Oke, ini. Oke, yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini dilihatnya ini apa bagai ini? Ini apa mana? Sama, Bu. Jadi segini bisa, seperti ini bisa, seperti ini bisa. Apa namanya ini? Apa namanya? Apa namanya? Tetrahedral. Oke. Gitu ya namanya. Sudah? Sudutnya sudah dibuat? Sudah? Nih sudut. Mana ini ya? Nah, ini sudutnya ya. Sudut. Nah, ini 1 ada 2 jadi. Boleh buat masing-masing 1 boleh ya. Orin semua buatnya. Jadi sudutnya itu dilihat di mana? Ini ke sini, atau ini kemana nih? Ini ke sini, apa? Ini sini. Berapa sudutnya ini? Berapa? 120. Sudutnya 120. Oke. Ini ikatan tunggal atau rangkap 2 atau 3? Rangkap 2 ya. Ini sesuai dengan yang kalian buat. Ada 2. Oke. Ya. Sudah dibuat ini? Mana? Ini. Oke, bisa jadi. Ini ya. Ini digambarkan. Nah, ini dibuat keterangannya. Ini apa? Ini nanti pentol bakso nanti. Iya, makanya dibuat. Apa namanya? Ini tadi apa namanya? Ini apa? Ditulis tuh besar-besar, makanya gambarnya besar-besar, nak, biar. Nah, ini digambar. Iya, gambar. Iya, dituliskan keterangannya. Ya, sesuai dengan gambarnya yang kalian buat secara 3D ya. Mana ini gambarnya?
Ini. Nah, ini lihatnya seperti ini, atau seperti ini. Bagaimana? Sama semua. Jadi apa namanya ini? Piramida trigonal. Piramida trigonal. Sudutnya berapa? Berapa sudutnya? Yang kalian dapat? Sudut yang kalian dapat berapa? 107,5. 107,5. Ya, jadi sudutnya tuh ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Itu dihitung semua. Ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan yang pertama? Oke, kelompok mana? Kelompok mana? Sepertinya kelompok itu sudah siap. Kelompok 3, silakan maju. Ayo. Yang lain diperhatikan dulu ya, temannya ini ingin menyampaikan hasil diskusi. Tenang. Yang lain diperhatikan dulu ya. Oke. Hidup itu. Sudah. Yang lain diperhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Rianti Pratika Medi. Saya Septianto. Saya Rindi Anggun Alia Putri. Saya Marcel. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami tadi. Ya. Identifikasinya masalah dulu tuh. Pengen menyelesaikan apa? Di sini kami ingin mengidentifikasi masalah untuk meramalkan bentuk molekul dapat dilakukan dengan cara apa saja. Oh, dengan apa saja. Kemudian untuk meramalkan bentuk molekul dapat dilakukan dengan cara apa saja, yaitu dengan meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori VSE/VR. Yang pertama yaitu membuat konfigurasi elektron, yang kedua menentukan elektron valensi, yang ketiga membuat struktur Lewis, yang keempat menentukan PEL dan PEB pada atom pusat, dan yang kelima yaitu menentukan bentuk molekulnya. bentuk molekulnya. Oke, silakan lanjut. Senyawa apa yang dipilih namanya? Senyawa yang kami pilih yaitu BeCl2. BeCl2 aja. Silakan. Terus. Presentasi terus. BeCl2 yaitu memiliki sudut 180 dengan bentuk molekul linier. Ya, sudah belum? Katanya, mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan ingin bertanya ke kelompok 3.
Iya. Bagaimana geometri molekul ditentukan? Bisa diulangi sekali lagi? Ini nanti dulu. Bagaimana geometri molekul ditentukan? Bagaimana geometri ditentukan? Nah, coba. Bagaimana? Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaan dari Bella tadi. Sebelumnya izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, baiklah untuk jawabannya kami persilakan kepada Marcel. Geometri molekul adalah bentuk 30 dimensi. Maaf. Geometri molekul adalah bentuk 3 dimensi yang ditempati molekul dalam ruang. Bentuk ini ditentukan oleh atom pusat dan atom serta pasangan elektron di sekitarnya. Puas? Bagaimana? Puas. Ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya? Sekali lagi. Tidak ada. Silakan ditutup. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Kemudian sekelompok 5. Coba maju. Ya. Ditampilkan tuh molekulnya bagaimana, gambarnya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Meisin Andini sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang pertama. Saya Yumi Yusiningsi. Saya Sapri. Saya Bella Agustina. Saya Selpa Anggriani. Baiklah, di sini kami akan memaparkannya. Di sini kami mengidentifikasi masalah tentang mengapa molekul-molekul ini memiliki bentuk yang berbeda. Dan yang akan dijelaskan oleh Bella Agustina. Bentuk molekul berikut dengan molimot sederhana dan gambaran bentuk molekulnya. Yang lain didengarkan dulu temannya lagi menyampaikan. Dan bisa kita lihat teman-teman, di sini ada bentuknya dan di sini ada gambarnya. Nama senyawanya apa? Di sini kami memilih senyawa HCl yang kita kenal dengan nama tetrahedral. Bentuk tetrahedral. Terus? Yang memiliki sudut 109,5 dan senyawa-senyawa yang berbentuk seperti yang kami gambar di sini.
Baiklah, di sini kami akan memaparkan sedikit mengapa molekul-molekul ini memiliki bentuk yang berbeda. Bentuk molekul ditentukan oleh lokasi inti dan elektronnya. Elektron dan inti menempati posisi yang meminimalkan tolakan dan memaksimalkan daya tarik. Dengan demikian, bentuk molekul mencerminkan keadaan kesetimbangannya di mana ia memiliki energi sederhana mungkin dalam sistem. Oke, baiklah, di sini kami akan memasuki tanya jawab. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oh iya, silakan. Sebutkan apa saja bentuk molekul. Baiklah, kami akan meminta waktu dan untuk mendiskusinya terlebih dahulu. Baiklah, di sini kami akan menjawab dari pertanyaan add-on yang akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Selpa Anggriani. Selpa, dipersilakan. Oke, diperhatikan ya. Bentuk dasar molekul ada 6, yaitu 1. Linear, 2. Trigonal planar, 3. Anggular bengkok, 4. Tetrahedral, 5. Trigonal piramida, 6. Trigonal bipiramida. Apakah sudah jelas? Cukup jelas. Oke, terima kasih. Jelas. Oke. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Kayaknya sudah cukup ya? Baiklah, kesimpulan pada paparan kami adalah bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan teori tolakan pasangan elektron. Dan teori tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat berbentuk molekul yang telah dibuat, yaitu ada piramida, trigonal linear, trigonal planar, dan tetrahedral. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5. Oke, satu lagi ya, maju. Karena sepertinya ini berbeda sendiri bentuk molekulnya. Oke, silakan maju. Silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Korean Jiani sebagai moderator dan teman saya. Dan saya Septa Ramadhani. Dan saya Wisa. Dan saya Diva Febriani. Dan saya Rizky Ritia. Oke kawan-kawan, jadi yang akan memaparkannya adalah teman saya. Untuk kelompok kami, identifikasi masalahnya adalah bagaimana molekul senyawa dapat berbentuk. Molekul senyawa ini dapat dibentuk melalui adanya proses penggabungan atom unsur-unsur yang sama. Molekul unsur maupun atom unsur-unsur yang berbeda. Molekul senyawa.
Untuk senyawa kelompok kami yaitu C2H4 dan bentuk molekulnya adalah trigonal planar. Itu contohnya. Seperti di samping ya. Seperti apa lihatnya? Seperti itu. Seperti Ya. itu bagaimana cara lihatnya? Untuk sudutnya yaitu 120. Oke, kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan Adakah yang yang ingin ingin bertanya? Ayo Kelompok siapa? 2, Zurna. Silakan. 4, 3, 4. Lupa. Terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Zurna Aulia dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, apa yang mempengaruhi sudut ikatan dalam suatu molekul? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok kami akan menjawab. Ada yang bisa menjawab? Berdiskusi dulu. Iya. Apa yang jawab Patona ya? Yang lain bertanya boleh ya. Ini kelompok terakhir ya yang menyampaikan presentasi karena ini kan sama nih ya dengan yang kelompok 5 tadi ya. Oke, ada teman saya yang ingin menjawab. Bisa bersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Besar sudut ikatan dipengaruhi oleh besarnya gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam molekul. Oh, ulang. Kurang jelas. Besar sudut ikatan dipengaruhi oleh besarnya gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam molekul. Apakah Anda puas dengan jawaban tadi? Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok lain? Ayo bertanya. Tadi belum disebutkannya tuh PEB-nya berapa, PI-nya berapa. Ada yang mau bertanya. Bagaimana PI PEB-nya berapa yang dia buat? Ada. Ayo, berdiri dulu. Waalaikumsalam. Ya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Hairul Soleh dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, PE-nya berapa? Jelas tak itunya? Apa soalnya? Pertanyaannya jelas apa? Berapa PI-nya? PI-nya saja. PI-nya saja yang pengen tahu. PEB-nya enggak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, PI-nya ada berapa, Seth? Untuk PI-nya ada 4. 4 PI-nya. Ada 4. PI-nya ada 4. Sekalian tuh PEB-nya ada berapa? Untuk PEB-nya ada 2. Tuh PEB-nya ada 2. Ya, PEB-nya ada 2. Posisinya di mana biasanya ada 2 itu? Posisinya di mana? Di mana? Yang 2 tadi. Oh, yang di atas itu C-nya itu. Oke. Ya, bagaimana Saleh? Bagaimana, Saleh? Puas? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kami akan menyimpulkan diskusi kami. Ya, pas. Ya. Untuk kesimpulannya yaitu bentuk molekul dapat diramalkan Mana ini berdasarkan teori tolakan pasangan elektron dan teori tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat terbentuk molekul yang telah dibuat, yaitu ada piramida trigonal linear, trigonal planar, dan tetrahedral. Oke, mungkin cukup di sini paparan diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Ada berapa kelompok lagi yang belum maju? Dua kelompok lagi. Yang paling banyak, yang biru nih. Kelompok satu dulu nih. Warnanya itu menarik sekali warnanya. Warna biru dan warna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulindri. Di sini saya sebagai moderator dan teman saya. Dan saya Oga Luridinata. Saya Dela Ispika. Saya Mona Monika. Saya Asep Tariski Ramadan. Berdirinya kami di sini ingin memaparkan hasil diskusi. Di sini kami memiliki identifikasi masalah, yaitu mengapa bentuk molekul berbeda-beda. Molekul tersebut akan membentuk suatu susunan ruang-ruang atom. Bentuk molekul atau geometri molekul bervariasi karena atom-atom yang saling berikatan akan membentuk berbagai senyawa. Molekul yang berbeda-beda agar kandungannya lebih stabil. Kelompok kami mendapatkan senyawa PCl3, yaitu bentuk molekulnya piramida trigonal. Di sana ya teman-teman. Gambar. Piramida trigonal memiliki sudut 107,5 dan memiliki VI3, PIB 1. Di sini saya ingin membuka sesi tanya jawab. Ayo, ada yang ingin bertanya? Baiklah, Wisa ingin bertanya apa? Bagaimana kalian menentukan sudut pada bentuk molekul? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin sebentar, kami ingin berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, di sini teman saya yang akan menjawab pertanyaan dari Wisa. Bentuk molekul dan jumlah gugus elektron di sekitar atom pusat serta keberadaan pasangan elektron bebas. Apakah Anda puas dengan jawaban kami? Bisa diulangi? Bisa. Bentuk molekul dan jumlah gugus elektron di sekitar atom pusat serta keberadaan pasangan elektron bebas. Apakah Anda puas? Oke, bagaimana Wisa? Puas. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Oke, di sini saya ingin membuat kesimpulan. Bentuk molekul berbeda-beda. Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan teori tolakan pasangan elektron dan teori tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat terbentuk molekul yang telah dibuat, yaitu ada piramida trigonal, linear, trigonal planar, dan tetrahedral. Oke, selesai? Baiklah, saya akan menutup hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Terima kasih. Jadi Ibu rasa cukup dulu untuk presentasinya. Ibu akan melihat, menyimpulkan bagaimana kalian mendapati hasil pembelajaran hari ini. Ayo Ibu minta siapa yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ayo Bu. Iya, Zurna boleh. Perkenalkan, nama saya Zurna Awalia, saya berasal dari kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4. Bentuk molekul berdasarkan teori Besar suaranya. bentuk molekul berdasar teori domain elektron, teori valence shell electron pair revolution, dapat digunakan untuk meramalkan bentuk molekul pada molekul sederhana. Apabila atom pusat memuat 2 sampai 6 pasangan molekul. Bentuk molekul berdasarkan teori tolakan pegangan elektron dan teori tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat berbentuk molekul yang telah dibuat, yaitu ada piramida, trigonal, linear, trigonal planar, dan tetrahedral. Oke, beri tepuk tangan untuk Zurna dulu yang telah menyimpulkan hari ini. Jadi kata Zurna hari ini dapat membuat atau memprediksikan bentuk molekul, dan yang telah kalian buat hari ini ada linear, apalagi tadi trigonal planar, tetrahedral, kemudian piramida, apa? Trigonal piramida. Jadi Ibu rasa dari pembelajaran hari ini dapat diambil kesimpulan ya setelah kalian diskusi tadi dan melakukan presentasi ke depan hasil diskusi kalian tadi, di mana kalian telah membuat struktur Lewisnya, PB dan PI-nya, ya, kemudian membuat secara apa nih namanya bentuk 3D dari bentuk molekul. Jadi untuk diskusinya kita selesaikan dulu. Sekarang boleh ditaruh dulu alat tulisnya. Kita akan melakukan peregangan sebentar, ya, melakukan peregangan sebentar. Mudah saja ya, ice breakingnya sebentar. Semuanya berdiri, semuanya berdiri. Nah, semuanya berdiri. Nah, ya. Jadi ice breakingnya ini cukup simpel dan sudah pernah didengar ya. Jadi Marina menari di atas menara. Ini Marina, saat saya bilang Marina tunjuk dadanya. Ini Marina ya. Kemudian menari gaya orang menari. Oke, ini menari ya. Kemudian di atas, di pundaknya taruh ya, atas menara. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara, menara, menari, menari. Marina, Marina di atas menara. Menara, menara di atas Marina. Dengarkan Ibu ya. Marina, Marina menari, menari di atas menara. Menara. Nah, kalian cukup dengarkan dan cukup diperagakan saja. Ibu bernyanyinya ya. Marina, Marina, Marina menari, menari di atas menari, menari, menara, menara, Marina menari, menari, menari di atas menara. Oke, beri tepuk tangan kita semua. Oke, ada yang terkecoh ya? Saat saya bilang di atas seperti ini.
Lihat saya di atas juga seperti ini. Padahal di atas di mana? Di sini. Nah, belum fokus. Oke. Untuk melihat kalian bagaimana dapat menangkap pembelajaran hari ini setelah membuat kesimpulan dan sudah peregangan sedikit, ya. Alangkah lebih baiknya untuk melihat kalian bisa menangkap atau tidak, kita melakukan kuis sebentar, ya, secara online. Silakan dikeluarkan dulu handphonenya, ya, handphonenya. Oke. Nanti di scan barcode di depan ya. Iya. Oke, silakan di scan barcode-nya. Itu. Barcode. Kelihatan? Iya. Boleh maju. Kelihatan enggak sih? Itu kode jelas. Nah. Kelihatan enggak? Tuh, besar. Oke, sudah masuk semua? Sudah? Nah, yuk scan, sudah. Ya, buat nama. Siapa buat namanya? Buat nama kucingnya boleh. Sudah? Kalau tidak bisa ke depan. Tuh, saya zoom lagi ya. Tidak bisa ternyata di zoom lagi. Mana? Iya, memang. Nanti kita mulai. Boleh. Nih, kasih nama bos. Bisa ya, sudah. Nanti. Sudah? Sudah? Sudah semua? Baru 3. Ayo yang tidak bisa duduk sambil duduk di depan boleh. Ayo. Sudah ini? Klik mulai ya. Kalau sudah langsung mulai. Sudah? Sudah? Sudah ada berapa orang yang ikut? Itu kodenya. Tuh baru orang 3 tuh. Mana yang lain? 4, baru 4. Baru 5. Mana? Oh, dibesain boleh. Yang mana? Mau apanya? Itu barcode. Kelihatan? Bisa? Kodenya 276958. Ayo, selesai? Mana ini? Masuk, sudah? Sudah? Ini Olga sudah? Sudah. Ini? Yang di belakang sini? Sudah? Septa sudah? Belum? Bisa sudah? Kenapa belum? Sudah? Mulai ya. Oh, misteri yang pertama dulu nih. Ya, silakan. Ada 9 orang. Sudah jalan belum pertanyaannya? Sudah? Sudah jalan. Ah, sinyal berarti. Tuh, sudah ada 1 yang jalan. Siapa itu jalan 1, 2, jalan 3, 4 yang jalan.
Sampai rumah ke yang terakhir ya, ke atas gunung nih. Tujuan kita atas gunung. Ayo, ayo, ayo. Siapa tuh? Yang pertama tuh, peringkat pertama. Siapa yang belum berjalan ini? Ada 6 orang belum berjalan. Refresh, coba refresh. Ayo, ngapa itu kenapa singgah di rumah kedua? Jalan ke rumah 3. Bisa? Mana? Nah, ayo cepat. Pulang lagi tuh. Enggak. Dekat. Sudah? Siapa tuh? Fidel Head. Oh, yes. Siapa ya? Bersiap. Tuh, satu lagi. Ayo, Fidel Head yang pertama nih, yang kedua Olga. Satu orang yang tercapai. Ayo, ayo. Oke. 2. Sudah? Sudah selesai semua? Oke. Sudah ya? Peringkat pertama. Oke, peringkat pertama Fidel Head. Siapa tuh? Fidel Head Valley dan Barley Kuro. Itu siapa tuh? Peraknya, perunggunya tidak dikasih nama kah? Oke. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Sebentar kita akan melakukan refleksi sebentar ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Secara singkat saja, cukup diwakilkan 1 atau 2 orang saja. Ya, Ibu minta Septianto nih. Bagaimana perasaannya hari ini setelah mengikuti pelajaran kimia hari ini? Ayo. Ayo. Sangat senang. Bisa mengerti bentuk molekul. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Septianto. Yang terakhir ya, Ibu minta kembarannya Septa Rizky. Oke. Bagaimana perasaannya hari ini? Sangat senang. Kemudian apa yang didapat? Bisa merakit macam-macam bentuk molekul. Oke. Terima kasih, beri tepuk tangan Septa Rizky. Oke. Oke. Evaluasi sudah ya, sudah diwakilkan oleh 2 orang ya mengenai perasaannya hari ini. Tapi Bu,
Kalau kami tidak ditanya perasaannya, Bu, kan masih ada berapa? 3 kelompok lagi, Bu. Oke, secara langsung saja ya, singkat saja. Kelompok 5, bagaimana perasaannya hari ini? Sangat senang. Coba wakilkan satu orang. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Apa yang senangnya? Senang bermain kah? Senang apa? Ya, berdiri. Sangat senang karena kelompok kami bisa mengenali tentang tetrahedral. Tentang tetrahedral. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Kelompok ini. Iya. Iya, berdiri dong. Saya perwakilan dari kelompok 4, nama saya Zurna Awalia. Di sini kami sangat senang sekali karena di akhir materi itu ada kuis berbasis kuisis, jadi kita dapat mengetahui kemampuan kita masing-masing. Dapat mengetahui kemampuan kita masing-masing. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Zurna. Oke, terakhir ya, kelompok 2. Pakai itu. Ya, secara singkat saja perasaannya hari ini, senang, sedih. Awal tadi kan senang semua ya, apakah akhirnya ini sedih? Senang sekali, Bu, karena bisa mengetahui bentuk trigonal planar. Trigona Planar. planar. Ya, beri tepuk tangan untuk Odin. Oke, refleksi sudah ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Dan sebagian dari kalian sudah merasa senang mengenai pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai ikatan logam ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai ikatan kovalen. Hari ini bentuk molekul dan sekarang ini kita akan minggu depan Ibu mohon kalian baca-baca di rumah ya mengenai ikatan logam. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, silakan ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya. Semuanya berdiri. Beri salam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Pak. Nah, bagaimana perasaan Bu Yulia? Senang Pak. Senang. Iya. Oke. Oke Bu Yulia, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tujuan dari percakapan ini adalah untuk melihat sejauh mana hasil pembelajaran atau tingkat ketercapaian Ibu Yulia melakukan pembelajaran barusan. Ya. Oke. Selanjutnya, apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan Ibu rencanakan? Sudah sesuai Pak. Sudah sesuai. Iya. Oke, yang kedua, selanjutnya, coba Ibu Yulia sampaikan hal-hal yang sudah memuaskan di pembelajaran tadi dan yang belum terkait kita kemarin membahas di area pengembangan yang ingin Ibu Yulia kembangkan. Seperti saya mengingatkan kemarin ada 3, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada PSE, dan
IPEK. Oke. Yang memuaskan dan belum di pembelajaran tadi. Yang memuaskan di pembelajaran itu saya sudah menyampaikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama sudah sesuai. Yang kedua dengan area pengembangan di PSE itu masih kurang sesuai ya, karena masih ada sebagian siswa yang masih kurang fokus begitu Pak. Yang ketiga pada area TPACK, TIPEK masih terkendala juga Pak. Terkendala. Oke, baiklah Ibu. Apa saja yang menjadi kesulitan siswa yang terkendala tadi Bu? Apa saja? Terkendalanya pada yang PSE, siswa itu kurang fokus karena itu di jam pelajaran saya itu di jam sebelum keluar main Pak. Jadi peserta didik ini masih kepikiran untuk segera istirahat gitu Pak. Nah, jadi yang kedua pada TIPEK Pak. Yang pada TIPEK terkendala pada jaringan internet yang pada peserta didiknya Pak. Oke Bu, kalau kita melihat ketercapaian kompetensi siswa tadi, pembelajaran tadi kita coba skala angka. Kalau skala angka tadi sudah di angka berapa Bu? 5 Pak. 5. Ya. Baik Bu, sudah adakah yang terbayang di Ibu untuk alternatif untuk mengatasi kesulitan siswa tersebut? Alternatifnya untuk yang PSE mungkin menggunakan ice breaking yang lebih menarik lagi, yang membuat siswa itu lebih fokus. Kemudian untuk yang TIPEK mungkin mengganti jaringan internet siswa itu menjadi paper mode, mungkin memakai kertas begitu Pak. Oke Bu, ini terkait rencana aksi ke depan. Apa yang akan Ibu Yulia lakukan untuk mengatasi kesulitan dari siswa dan Ibu Yulia sendiri tadi? Yang ke depan yang akan Ibu Yulia lakukan rencananya? Rencananya saya akan merancang pembelajaran lagi berdasarkan evaluasi pembelajaran yang telah saya lakukan ini, terutama pada TIPEK dan PSE ya, karena itu yang menjadi acuan saya untuk pembelajaran berikutnya Pak, menggunakan pembelajaran itu agar lebih menarik lagi. Dan untuk yang berdiferensiasi mungkin saya dapat masukkan lagi gitu Pak. Oke. Baik Bu, pada rencana aksi yang akan Ibu lakukan termasuk yang alternatif tadi, jika kita ukur tingkat keberhasilan nanti, kira-kira tingkat ketercapaiannya berapa Bu kalau kita ukur 1 sampai 10? 8 Pak. 8. Ya. Baik Bu, selanjutnya kapan rencana aksi ini akan Ibu lakukan? Sesuai dengan jam pelajaran saya pada hari Kamis minggu depan Pak. Kamis minggu depan? Iya. Oke. Apakah Ibu berkomitmen untuk melaksanakan aksi ini dengan sungguh-sungguh? Iya, berkomitmen Pak. Oke, siapa saja yang melihat komitmen Ibu ini nanti, yang bisa menilai atau kompetensi Ibu nanti, siapa saja? Rekan guru sesama pelajaran kimia, Bapak sendiri sebagai yang telah mengamati saya pelajaran sebelumnya, kemudian ada mungkin waka kurikulum mungkin Pak. Baiklah Ibu Yulia, kita sudah selesai melakukan percakapan ini dan kita akan bertemu Kamis minggu depan untuk melihat ketercapaian pembelajaran Ibu Yulia kembali. Siap Pak. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.